Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Bersama saya, Kak Stefani. Kali ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit, khusus bagian hubungan elektrolit dan non-elektrolit dengan ikatan kimia. Ingat, pada ikatan kimia, yaitu terdapat ikatan logam, ikatan ion, ikatan kovalen. Kemudian pada ikatan kovalen sendiri terdapat kovalen polar dan kovalen non-polar. Kemudian di sini, untuk hubungan elektrolit dan non-elektrolitnya pada ikatan kimia ini juga bisa kita lihat pada wujud atau fase senyawanya. Bisa kita lihat yang pertama, pada wujud padatan, senyawa logam ini bisa menghantarkan listrik karena memiliki awan elektron pada permukaan atomnya. Ingat ya, ikatan logam ini terjadi adanya atom-atom logam dikelilingi oleh elektron yang membaur membentuk awan elektron. Kemudian pada senyawa ion, pada bentuk padatan ini tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas disebabkan terperangkap dalam bentuk padatan yang rapat. Kemudian pada senyawa kovalen polar, pada wujud padatan ini tidak dapat menghantarkan listrik karena terdiri dari molekul-molekul netral yang tidak bermuatan. Ini yang menyebabkan kovalen polar dalam wujud padatan tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian pada senyawa kovalen nonpolar, ini juga tidak dapat menghantarkan listrik karena terdiri dari molekul netral yang tidak bermuatan. Jadi seperti itu hubungan elektrolit dan non-elektrolit dengan ikatan kimia dalam wujud padatan. Kemudian, dalam wujud lelehan atau cairan atau leburan, ini sama ya. Pada senyawa logam, ini bisa menghantarkan listrik karena elektron-elektron pada atom-atom logam ini dapat bergerak bebas. Kemudian pada senyawa ion, dalam wujud lelehan, cairan atau leburan, ini bisa menghantarkan arus listrik karena ion-ionnya dapat bergerak bebas. Ini yang menyebabkan dapat menghantarkan listrik. Kemudian pada senyawa kovalen polar, dalam wujud lelehan, cairan atau leburan ini tidak dapat menghantarkan listrik karena sama kayak yang tadi dalam wujud padatan, yaitu terdiri dari molekul-molekul netral atau tidak bermuatan. Kemudian pada senyawa kovalen nonpolar, dalam wujud lelehan, cairan atau leburan ini juga tidak dapat menghantarkan listrik. Alasannya sama ya, karena terdiri dari molekul-molekul yang netral atau tidak bermuatan. Kemudian, pada wujud larutan, senyawa logam ini bisa menghantarkan listrik karena tadi ya terdapat elektron-elektron yang dapat bergerak bebas. Kemudian pada senyawa ion, pada larutan ini bisa menghantarkan listrik karena terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Kemudian pada kovalen polar, dalam wujud larutan ini bisa menghantarkan listrik karena molekulnya dapat terhidrolisis menjadi ion-ionnya, di mana ion-ionnya ini dapat bergerak bebas. Kemudian pada kovalen nonpolar ini tidak dapat menghantarkan listrik karena sama kayak tadi ya, terdiri dari molekul-molekul netral yang tidak bermuatan. Kemudian pada wujud gas, semuanya tidak dapat menghantarkan listrik, di mana pada senyawa logam, pada fase gas ini tidak terdapat ikatan logam, sehingga di sini tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian pada senyawa ion ini
Dalam wujud gas, ini tidak tersusun dari pasangan ion-ionnya, sehingga di sini tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian pada senyawa kovalen polar ini, dalam wujud gas tidak dapat menghantarkan listrik karena terdiri dari molekul-molekul yang bersifat netral. Begitu juga dengan senyawa kovalen nonpolar, dalam wujud gas tidak dapat menghantarkan listrik karena terdiri dari molekul-molekul yang bersifat netral. Jadi seperti itu ya, hubungan elektrolit dan non-elektrolit dengan ikatan kimia dalam wujud padatan atau solid, simbolnya S, kemudian lelehan atau cairan atau leburan atau liquid, simbolnya L, kemudian larutan atau aqueous, simbolnya Aq, kemudian gas, simbolnya G. Selanjutnya bisa kita lihat pada contoh soal. Perhatikan tabel berikut. Di sini terdapat zat P, Q, dan R. Kemudian masing-masing zat ini dalam wujud padatan, lelehan, dan larutan ini bisa bersifat isolator atau konduktor. Yang ditanya, larutan P, Q, dan R berturut-turut termasuk, ingat, isolator, yaitu tidak dapat menghantarkan listrik. Sedangkan konduktor dapat menghantarkan listrik. Kita lihat zat P pada padatan ini tidak dapat menghantarkan listrik atau isolator. Kemudian pada lelehan dan larutan ini dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Ingat di sini senyawa yang dalam wujud lelehan dan larutan yang dapat menghantarkan listrik yaitu pada senyawa ion. Sehingga pada zat P ini merupakan senyawa ion. Kemudian zat Q dalam wujud padatan dan lelehan di sini tidak dapat menghantarkan listrik, sedangkan pada larutannya ini dapat menghantarkan listrik. Sehingga pada zat Q ini merupakan senyawa kovalen polar, di mana pada kovalen polar ini hanya larutan yang dapat menghantarkan listrik. Jadi bisa kita tulis Q ini merupakan senyawa kovalen polar. Kemudian zat R dalam wujud padatan, lelehan, dan larutan semuanya adalah isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan senyawa kovalen nonpolar, di mana dalam wujud padatan, lelehan, dan larutan ini tidak dapat menghantarkan listrik. Sehingga pada zat R ini merupakan senyawa kovalen nonpolar. Jadi, larutan P, Q, dan R berturut-turut termasuk senyawa ion, senyawa kovalen polar, dan senyawa kovalen nonpolar. Sehingga jawabannya adalah yang B. Demikian untuk materi hubungan elektrolit dan non-elektrolit dengan ikatan kimia. Sampai jumpa di materi selanjutnya adik-adik.